Eh, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan hidayahnya, karena dengan nikmat serta karunia-Nya kita bisa berkumpul lagi walaupun secara daring untuk akhirnya kita mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah komunikasi antar budaya. Salam teriring salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi besar kita, baginda kita, suri taula dan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta kita insya Allah yang mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mempresentasikan hasil tugas proyek dari kelompok 1 komunikasi antar budaya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Anugrah Febriansyah. Selanjutnya ada Intan Ayu Nurvita. Selanjutnya ada Liza Zulaini. Selanjutnya ada Seni Febrian. Dan selanjutnya ada Siti Humairah. Baik, berlanjut ke laporan singkat dari tugas proyek komunikasi antar budaya kelompok 1. Yang pertama untuk mengenai tanggal, yaitu kami memilih pelaksanaan itu pada tanggal 12 Desember 2022, yang mana sebelum itu kami sudah melaksanakan rapat yang pertama yaitu pada tanggal 5 Desember 2022 dan rapat kedua untuk pada tanggal 8 Desember 2022. Nah, untuk judul dari proyek kami membuat judul yaitu upaya melestarikan budaya Islam, yaitu harmoni bertetangga dalam Islam. Dan untuk tempatnya sendiri, kami memilih Masjid Bahrul Falah yang ada di Koja, daerah Jakarta Utara. Alasan pemilihannya yaitu karena Masjid Bahrul Falah ini memiliki agenda majelis taklim untuk ibu-ibu rutin setiap hari Senin. Jadi untuk audiensnya sendiri sesuai dengan alasan dari alasan pemilihan tempat kami, yaitu karena ada majelis taklim untuk ibu-ibu setiap hari Senin. Jadi kami memilih audiens yaitu ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini kan juga dekat dengan yang namanya bertetangga gitu ya. Kadang kita kalau misalkan pagi-pagi sering melihat ibu-ibu yang pagi-pagi udah berdiskusi dengan tetangganya masing-masing di depan teras ataupun di depan rumah. Nah, itu adalah salah satu alasan juga kenapa kami memilih judul yaitu harmoni bertetangga dalam Islam dengan audiens yaitu ibu-ibu. Nah, oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya izin menjelaskan terkait dengan segmentasi peserta. Segmentasi peserta yang kelompok kami pilih yaitu ibu-ibu seperti yang sudah dipaparkan oleh moderator tadi. Nah, hal ini tuh disebabkan karena dalam kehidupan bermasyarakat, ibu-ibu tentunya merupakan orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan tetangga. Namun, terkadang dalam berinteraksi terdapat hal-hal yang tidak disengaja ataupun kehilafan-kehilafan yang tanpa dirasa memberikan efek negatif kepada tetangganya. Maka dari itu, perlu adanya sharing session mengenai hal tersebut untuk menjaga keharmonisan hubungan dalam masyarakat, khususnya dalam bertetangga. Baik, di sini ada bukti jumlah peserta. Alhamdulillah, kelompok kami berhasil mengumpulkan peserta sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, yakni sebanyak 30 peserta. Adapun mudahnya kami dalam mendapatkan peserta ini karena tadi ya, setelah kami ini memaparkan materi ataupun melakukan sharing session itu setelah ibu-ibu melakukan majelis taklim di hari Senin pada siang hari. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada deskripsi singkat materi yang dipaparkan. Jadi dalam sharing session kemarin ini terdapat 4 poin penting yang kami paparkan berkaitan dengan adab bertetangga, beserta dengan contohnya di dalam kehidupan nyata. 4 poin tersebut terdiri atas, yang pertama ini ada senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Nah, contohnya itu seperti menyengaja untuk membagikan makanan kepada tetangga setelah memasak.
Lalu yang kedua ada memuliakan tetangga. Contohnya tidak merendahkan tetangga yang kebetulan nasib duniawinya ini tidak seberuntung kita. Lalu contoh keduanya ini yakni pentingnya menghindari gibah. Dan yang ketiga, ada tidak menyombongkan atau membanggakan diri antar sesama tetangga. Contohnya, tidak memanfaatkan momen silaturahim untuk membangga-banggakan anak sendiri. Dan yang terakhir, ada tidak mengganggu tetangga, yang contohnya ini memperhatikan waktu ketika hendak bertamu, dan mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah tetangga. Selanjutnya, baik. Nah, di sini bukti pemaparan materinya. Pemateri kita kemarin itu ada Siti Humairo dari kelas A dan Naila Alia Joan dari kelas B. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu keterlibatan peserta. Nah, terlibatan lah, berkolaborasi. Yang pertama, kelompok kami menyediakan materi yang relate atau berhubungan lah dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh ibu-ibu sehingga memicu audiens untuk berinteraksi atau bercerita kepada kita. Terus kelompok kami juga menanyakan kepada audiens apakah ada yang dapat mengulang kembali poin materi yang telah disampaikan gitu. Kemudian menawarkan audiens untuk mengajukan pertanyaan, setelah itu memberikan feedback dan reward kepada audiens yang dapat menyimpulkan materi dananya. Jadi pada saat audiens memberikan kesimpulan atau memberikan pertanyaan, kita memberikan feedback rewards kepada mereka gitu. Terus juga kelompok kami meminta audiens untuk menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti kajian. Nah, kesan-pesan yang diberikan dari audiens yaitu yang pertama dari Ibu Diah dan Ibu Hani, mereka merasa bersyukur dan senang karena mendapatkan wawasan baru serta bisa sharing mengenai kondisi yang dialami. Terus yang kedua dari Ibu Dwi, beliau menceritakan tentang pengalaman bertetangga dengan non-muslim. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi terkait salah satu dari 4 poin yang kami paparkan terkait dengan adab dalam. Nah, yang terakhir ada pesan. Pesan ini dari ibu-ibu uh, dia berpesan mendoakan kami gitu. Semoga kami tidak sombong walaupun kelak memiliki banyak ilmu, bisa menerapkan apa yang telah disampaikan serta bisa menjadi penerus dalam mendakwahkan Islam. Nah, di slide selanjutnya itu ada bukti kita berinteraksi dengan ibu-ibu pada saat sesi diskusi. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada tantangan perencanaan karena target audiens kami adalah ibu-ibu, maka kami pun harus menyiapkan cara penyampaian materi yang kami lakukan supaya tidak terkesan menggurui. Kami pun mempersiapkan materi yang sesuai dengan kehidupan audiens sehari-hari serta berlatih untuk interaktif ketika pemaparan. Kami juga harus menyediakan reward yang memang bermanfaat untuk ibu-ibu tersebut. Saat melaksanakan, kita harus beradaptasi dengan ekspresi dan karakteristik audiens yang berbeda-beda. Saat sesi diskusi, awalnya tidak ada yang mau mengajukan pertanyaan jadi kami pun mengganti opsi pertanyaan dengan sesi sharing dan kami mempersilahkan siapapun yang ingin berbagi pengalaman terkait dengan kehidupan bertetangga. Di akhir kegiatan, kami pun menyiapkan jargon untuk menambah kebahagiaan audiens. Jargon yang kami berikan yaitu kelompok 1 KAB bersama ibu-ibu insya Allah maju. Nah, alhamdulillah mereka merasa senang dengan jargon tersebut. Di slide selanjutnya ada foto bersama ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Adi.
Oke, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 1 yang sudah menjelaskan mengenai laporan proyek dari tugas akhir komunikasi antar budaya. Nah, sebelum kita akhiri ya teman-teman semuanya, mungkin kita nonton dulu after movie dari proyek kelompok 1. Jadi kita udah bikin after movie-nya dan teman-teman bisa melihatnya yang sebentar lagi akan di-share screen. Oke, selamat menyaksikan. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman semuanya? Sudah. Oke, selamat menyaksikan ya. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. مبتسما حلوا كالنور يسعى. Oke, mungkin itu ya teman-teman after movie dari project UAS kelompok 1 KB yang mungkin semoga menghibur teman-teman semuanya. Dan mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf apabila ada kesalahan datangnya dari diri kami pribadi, apabila ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.